Assalamualaikum. Hmm, setengah 12 kurang 5 menit menyelesaikan tulisan kedua pada hari ini. Kemudian tiba-tiba saya teringat akan satu hal. Ya mungkin juga ini kemudian menjadi apa ya? Saya tidak katakan tips lah ya. Saya hanya ingin bercerita semata. Baik, sudah lama sebenarnya muncul sebuah keresahan di sekitar kita bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia itu dikatakan sebagai bangsa yang memiliki budaya baca yang cukup rendah. Pertanyaannya adalah seberapa butuhnya bangsa kita terhadap budaya membaca. Jangan-jangan yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang cukup rendah dalam hal membaca karena kita sendiri tercipta menjadi bangsa yang tidak membutuhkan terhadap membaca. Ya, jadi bedakan dulu antara kegiatan membaca dan butuh membaca. Ya, butuh membaca ini kemudian akan memunculkan kegiatan membaca. Nah, jadi ada akarnya yaitu butuh membaca. Nah, jika kita ingin memunculkan gerakan membaca, maka pastikan setiap individu itu punya aktivitas yang membutuhkan dia atau mendorong dia untuk membaca. Dulu saya senang membaca karena sebelum menikah saya senang membaca karena saya suka kisah wayang. Saya dididik dalam sebuah lingkungan yang cukup lekat dengan budaya wayang, meskipun tidak ada keluarga saya yang menjadi niaga atau dalang dan sebagainya, tapi saya cukup dekat dengan kisah-kisah wayang. Maka kemudian buku pertama saya, seingat saya, adalah The Darkness of Gatot-Kaca karya Pitoy Amrih, dan saya berburu buku-buku wayang. Nah, kemudian saya bertemu ketika kuliah ya dengan teman-teman yang memang punya hobi membaca, sehingga kemudian saya membeli beberapa buku. Ketika menikah, sesudah menikah, punya istri, hal yang membuat saya menjadi butuh membaca itu adalah apa? Kehadiran istri saya. Istri saya menjadi sosok yang siap menjadi pendengar terhadap buku yang sudah saya baca. Jadi seperti ini. Kebiasaan saya kalau membaca itu adalah menceritakan apa yang saya baca. Ya, saya ingin didengar apa yang sudah saya baca, dan istri saya sangat pintar memposisikan dirinya menjadi pendengar ya. Meskipun saya ragu dia paham terhadap apa yang saya katakan, tapi dia sangat pintar memposisikan diri menjadi pendengar. Nah, saya merasa senang karena ada yang mendengar buku yang saya baca, dan saya termotivasi untuk membaca lagi. Nah, kemudian setelah lahir anak saya, si Khalid, otomatis istri saya tidak lagi punya waktu cukup banyak untuk mendengar ocehan saya terkait buku-buku. Maka kemudian itu saya lampiaskan ke dalam dua cara. Yang pertama, saya buat akun YouTube. Maka akun YouTube saya kemudian saya beri nama Ngerasani Buku. Nah, di akun YouTube itu kemudian saya membicarakan buku-buku yang pernah saya baca ya. Maka kemudian saya tidak begitu terorientasi kepada jumlah viewers atau dilihat atau tidak channel saya ya, karena channel saya itu adalah bentuk ekspresi saya, bentuk apa ya, semacam tumpahan unek-unek apa yang sudah saya baca. Diharapkan dengan itu kemudian saya termotivasi untuk membaca buku lagi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menulis. Iya. Dulu ketika kuliah saya ingat betul salah satu dosen saya mengkritik saya. Jadi saya nggak bisa dikatakan pintar juga ya. Maksudnya apa ya, bahasa paling tepat. Saya bisa ngomong di depan banyak orang, tapi dia mengatakan bahwa apa yang saya omongkan itu kosong. Bahasa kasarnya bodoh lah ya. Mengapa? Karena beliau mengatakan saya kurang baca. Ya, jadi maka kemudian saya baca untuk bisa ngomong. Nah, maka
aktivitas yang kedua nulis ini. Ya, jadi menulis ini kemudian menumpahkan apa yang sudah saya baca. Nah, jadi semakin banyak menulis, saya kemudian tertarik atau membutuhkan membaca buku semakin banyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi keinginan saya untuk menulis itu. Nah, jadi setelah lahir si Khalid ini, keinginan saya untuk membaca saya tumpahkan dalam dua bentuk. Yang pertama cerita-cerita, kemudian saya rekam, saya upload di YouTube saya. Yang kedua adalah melalui menulis. Nah, ini saya kira yang dibutuhkan teman-teman ketika sudah punya keinginan untuk membaca. Saya tuh pengen baca loh, tapi bingung apa yang mau baca. Yaudah, baca apa saja, kemudian tumpahkan apa yang sudah kalian baca. Terkadang yang membuat kita tidak tertarik untuk membaca lagi adalah kita tidak punya sarana untuk menumpahkan apa yang sudah kita baca, sehingga terkesan menjenuhkan. Ya, sudah cerita-cerita sendiri, nggak masalah, tulis semampunya. Nulis nggak harus bagus, ya, tulis saja. Tidak usah berpikir ada yang mau baca tulisan saya tidak. Jangan berpikir terlalu jauh, ya, tulis saja atau ngomong saja, direkam. Mau diupload video di YouTube silakan, mau disimpan hanya untuk koleksi pribadi tidak masalah saya kira. Tapi kita membutuhkan aktivitas itu untuk apa? Untuk memancing kita agar membaca. Sama lah teman-teman yang pernah mengerjakan tugas atau skripsi lah contohnya, mau tidak mau kan harus membaca. Untuk apa? Untuk memenuhi tugas itulah. Aktivitas-aktivitas semacam inilah yang kita butuhkan agar kita gemar membaca. Nah, jadi ketika kalian tidak suka membaca, jangan-jangan memang tidak ada aktivitas yang mendorong kalian untuk harus membaca. Ya, aktivitas kalian hanya sekadar main game, hibah. Ya Allah, hibah. Ya, aktivitas-aktivitas yang memang tidak mendorong kita untuk membaca. Jadi ketika kalian ingin membaca, ya munculkan aktivitas yang mendorong kalian atau mendorong kita ya untuk gemar membaca. Baik, setelah ini ngerasa nih buku akan comeback insyaallah secepat mungkin. Ya, doakan semoga cepat hadir lagi. Sudah setengah 12. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.